dua episode sebelum ini kita membahas tentang ayat 1 dan ayat 2 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita bahas ayat yang ketiga, yang bunyinya adalah bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Teks persisnya silahkan dibuka sendiri. Jadi pasal 33 ini sebetulnya adalah paket komplit yang merupakan jaminan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasal 1 dan 2 ini menyangkut bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Yang pertama koperasi, kemudian yang kedua adalah BUMN. Sisanya tentu adalah sektor swasta. Jadi kalau komposisi dalam PDB sudah seimbang antara koperasi, BUMN, dan sektor swasta, tentu ini merupakan gambaran yang ideal. Sebagaimana kita singgung pada episode sebelum ini tentang ayat 1, bahwa koperasi sumbangannya masih 5%, di angka 5% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Padahal ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan. Ya, bangun usahanya ya koperasi. Kemudian ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dan ayat yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini sudah sangat jelas apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Tapi kalau kita lihat ukuran-ukuran ekonomi, entah itu pendapatan per kapita, entah itu indeks ketimpangan atau indeks Gini atau Gini ratio, itu masih menunjukkan bahwa kita belum berada pada level kesejahteraan sebagaimana dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Nah, yang menarik itu sebetulnya di ayat yang ketiga, pasal 33 itu. Ternyata banyak orang yang tidak tahu bahwa kita itu memiliki undang-undang yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini ternyata tidak banyak yang tahu. Nah, setelah tahu, mereka sadar bahwa ya, kita harus jujur mengatakan jalannya pembangunan ini belum seperti yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Jadi saya sebagai Ketua Umum Bazar Konstitusi menuntut siapapun nanti yang memerintah negeri ini untuk dengan konsekuen menjalankan pasal 33. Kita tidak akan menuntut yang ideal, tetapi ada upaya yang sungguh-sungguh
yang itu bisa disampaikan kepada masyarakat, dan nanti progresnya itu bisa masyarakat menilai, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia akan mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang benar sungguh-sungguh akan menjalankan pasal 33. Bukan berarti mengabaikan pasal yang lain, tetapi ini yang bisa dimonitor oleh masyarakat secara jelas ya. Salam konstitusi.